Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali berjumpa dengan kami di kegiatan workshop virtual oleh Guru Inovatif Indonesia yang pada sore hari ini merupakan pertemuan terakhir kita Bapak Ibu melalui Zoom Meeting. Karena yang seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kegiatan ini berlangsung selama 5 hari Bapak Ibu, di mana 3 hari kita berjumpa melalui Zoom Meeting ini, kita bertatap maya melalui Zoom Meeting, dipandu oleh narasumber yakni Bapak Noval Abdillah. Selama 3 hari hingga hari ini merupakan hari terakhir, dan kemudian 2 hari ke depan Bapak Ibu dapat berinteraksi atau berdiskusi secara interaktif melalui grup WA Bapak Ibu. Namun untuk diskusi tersebut Bapak Ibu juga bisa langsung saja nanti jika grup sudah dibuka, Bapak Ibu bisa langsung berdiskusi di sana secara interaktif dengan narasumber apabila Bapak Ibu memiliki kendala-kendala ataupun memiliki pertanyaan seputar dengan presentasi interaktif dengan Visme ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kembali saya ingatkan bahwasanya di Guru Inovatif Indonesia ini pada workshop virtual Bapak Ibu tidak perlu lagi khawatir terkait dengan hal-hal yang bersifat administrasi, karena hal-hal tersebut seperti daftar hadir, sertifikat, laporan pengembangan diri dan lain sebagainya sudah kami siapkan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu menuliskan kehadirannya, menuliskan nama, asal dan lain sebagainya di kolom chat. Bapak Ibu cukup fokus menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber sehingga nanti kegiatan ini dapat benar-benar Bapak Ibu pahami dan dapat Bapak Ibu praktekkan di instansi atau di kelas masing-masing. Gitu Bapak Ibu. Baiklah, untuk pertemuan pada sore hari ini langsung saja saya persilakan kepada narasumber ini Bapak Noval Abdillah untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Noval. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kecil ya Bapak Ibu, kemarin-kemarin mohon maaf. Jadi mungkin ini juga bawaan dari laptopnya kali ya. Mas Arif gimana? Cukup keras sekarang? Cukup Pak, cukup. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Bapak Ibu. Di hari yang ketiga ini kita coba untuk belajar lagi ya Bapak Ibu. Kita coba hal-hal yang baru lagi. Saya yakin Bapak Ibu kemarin ada sedikit masukan gitu ya, atau Bapak Ibu sudah punya gambaran bagaimana cara kita membuat bahan tayang atau slide presentasi sehingga menjadi jauh lebih menarik. Nah, di hari yang ketiga ini Bapak Ibu, kita akan mencoba lebih detail lagi gitu ya, mencoba untuk membuat desain grafis, apa inti-intinya. Kalau kemarin kan kita telah belajar tentang tipografi ya, Bapak Ibu. Kemudian di hari pertama Bapak Ibu juga telah belajar tentang dasar-dasar desain ya, untuk membuat bahan presentasi. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang infografis, yang mana infografis ini bisa kita masukkan ke dalam bahan presentasi yang akan kita buat. Apa aja contohnya, gimana prinsipnya yang harus kita lakukan gitu ya, maka nanti akan saya coba untuk contohkan hal-hal yang mendasar ya Bapak Ibu. Sebentar, ini background saya kedip-kedip, kok nggak nyaman banget ya. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya akan coba share screen terlebih dahulu. Namun sebelumnya, Bapak Ibu boleh balas chat saya di ini. Siapa yang sudah mencoba membuat uh, ini ya Bapak Ibu, apa Visme yang sudah mencoba membuat. Kira-kira siapa nih? Ada yang sudah mencoba? Bu Eni, Bu
Bu Istiqomah, ada Bu Dwi juga. Sini Bu Eti, Bu Berta, Bu Justina. Sudah mencoba membuatnya? Kira-kira sejauh mana pengalaman Bapak Ibu telah membuat presentasi interaktif dengan Visme ya? Baru separuh Pak. Ada kendala kira-kira Bu Istiqomah, Bu Erni? Apa yang masih belum diketahui secara prinsip? Kemarin kita telah belajar tentang dasar desain grafis. Kemudian telah belajar juga tentang tipografi. Apa yang menurut Bapak Ibu menarik, apa yang masih kurang kira-kira? Bu Eva, saya sudah tapi masih halaman pertama. Judul, boleh. Nanti Bu Eva kalau memang ada kesempatan boleh di-share screen ya, Bu Eva ya. Kita coba untuk berbagi ya. Oke, Bu Istiqomah dapat dipraktikkan. Baik, Bapak Ibu. Kita mencoba membuat desain infografis ya. Secara prinsip seperti apa? Saya share screen di sini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, memang desain grafis itu harus melekat, kalau saya ya sebagai harus melekat kepada diri kita sebagai yang profesinya sebagai guru salah satunya. Ya. Kenapa demikian? Karena kita yang menyajikan informasi itu memang harus harus menarik. Ya, selain dari sisi konten, kalau konten saya yakin Bapak Ibu punya konten. Saya yakin Bapak Ibu sesuai dengan bidang masing-masing itu sudah punya informasi penuh ya, informasi penuh yang telah dimiliki. Tetapi informasi yang ada pada diri Bapak Ibu itu kalau kita tidak memberikan atau menyajikan dalam bentuk yang indah, yang bagus, yang enak dilihat, maka informasi penting itu menjadi kurang ya, kurang berkesan. Seperti itu. Nah, oleh karena itu diperlukan kekuatan desain. Tadi kemarin 3 hari ini kita telah mempelajarinya. Nah, di hari yang ketiga ini kita akan fokus mencoba untuk membuat infografis. Ya. Buat infografis. Pertanyaan besar, apakah Anda sudah tahu bagaimana cara membuat infografis di bahan presentasi? Sudah tahu belum nih Bapak Ibu? Atau jangan-jangan sering buat? Nah, ada Pak Isaka juga ya kan? Ini ada juga Pak Bu Eva. Wow, udah dikirim ya. Jadi udah langsung dipraktekin gitu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi infografis ini nanti kita akan mencoba untuk menyajikan sebuah informasi, di mana informasi itu dilengkapi dengan gambar, teks, ya. Kemudian di dalamnya juga ada kaidah-kaidah tipografi, ya, Bapak Ibu. Nah, sehingga ini adalah sebuah puncak atau kesimpulan bahwa infografis ini juga bagian dari membuat presentasi itu juga bagian dari membuat infografis. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita mengenal cara mendesainnya, apa yang perlu kita lakukan. Nah, infografis itu tidak melulu berukuran seperti layaknya presentasi ya yang kita nikmati ini ya Bapak Ibu. Jadi 16:9 atau mungkin Full HD yang jauh lebih panjang gitu ya. Nah, tetapi infografis itu bisa dinikmati juga dengan square ya. Contoh di tampilan Instagram,
post atau posting Instagram, atau yang lebih menarik lagi, Bapak Ibu membuat infografis itu menjadi lebih hidup, ditambahi gerakan-gerakan atau animasi sehingga menjadi story ya. Nah, story di IG atau story di Facebook atau juga TikTok. Prinsipnya sama ya, Bapak Ibu. Kita ingin menyajikan sebuah informasi melalui kekuatan desain grafis. Nah, pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu harus mengatur kanvas atau ukuran ya. Nah, tetapi karena kita fokus pada pembuatan presentasi atau slide presentasi, maka kita menggunakan yang tren saat ini ya memang 16:9 ya Bapak Ibu. Jadi jauh lebih memanjang. Kalau sebelumnya kanvasnya itu berukuran 4:3. Jadi Jadi lebih kotak ya Bapak Ibu, lebih kotak. Nah, sehingga kalau untuk disajikan pada saat ini yang sudah lebih modern gitu ya, maka ukuran itu menjadi kurang cocok, kurang pas nih. Nah, terus yang kedua, kalau sudah menentukan ukuran dari kanvasnya, maka Bapak Ibu harus menyediakan aset, menyiapkan aset digitalnya ya. Silakan dikumpulkan gambar-gambar pendukung ya kan. Kemudian informasi-informasi apa yang akan dituangkan itu harus Bapak Ibu siapkan. Sehingga nanti kalau bahannya sudah lengkap, maka tinggal nge-layout aja. Artinya tinggal menyusun objek ini akan kita taruh di mana, teks ini akan kita posisikan di mana, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, bahwa dari sekian banyak pilihan aset visual yang disediakan di internet, maka pilih yang paling sesuai dengan tema. Bapak Ibu berbicara, kalau kemarin saya coba membuat tentang yang ngetrend saat ini, yaitu OpenAI atau ChatGPT. Nah, sehingga ikon gambar yang saya pilih itu adalah robot. Nah, ya kan? Jadi itu jauh lebih pas. Dan yang ketiga, setelah aset terkumpul, maka saatnya Bapak Ibu mengedit atau menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Nah, untuk bisa menyesuaikan, maka ada tipe-tipe infografis yang bisa Bapak Ibu pilih sebagai sajian ya, sebagai sajian yang bisa dimasukkan ke dalam slide presentasi. Oke. Nah, apa saja? Sehingga perlu ya. Di sini Bapak Ibu stop membuat infografis tanpa memperhatikan unsur berikut. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu karena sudah tahu ya prinsip-prinsipnya, maka pilihlah warna yang pas. Itu satu. Yang kedua, pilihlah font. Kemarin sudah dijelaskan ya. Kemudian yang ketiga, hierarki atau point of view, layout dan kontras. Nah, ini salah satunya. Kalau kita tidak memperhatikan ini, maka tampilan atau desain presentasi kita pasti kurang berkesan ketika kita menyuguhkan atau memberikan itu kepada orang lain, gitu ya, atau kepada anak didik kita. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengenal infografis. Seperti apa contohnya? Nih, Bapak Ibu. Yuk, Bapak Ibu, coba kita diskusikan. Apa yang Bapak Ibu lihat pada gambar di sebelah kanan? Nih, sebenarnya apa yang Bapak Ibu lihat nih? Gambar yang ini. Boleh Bapak Ibu balas di chat ya. Mana? Belum ada yang komen? Silakan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu perhatikan dari gambar yang ada di sebelah kanan ini? Oke, tahun-tahun sejarah, Bu Eva. Siapa lagi? Orang naik kuda. Oke, benarkah itu? Lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu melihat itu adalah sejarah Jakarta. Terus, mana lagi?
Siapa lagi? 3 orang yang ini. Ada Ibu Happy apa? Ibu Happy ya. Gambar masa lampau. Wow. Ya, ya. Terus gedung-gedung. Ibu Istiqomah awal berdirinya Jakarta. Riwayat sejarah Jakarta dari tahun ke tahun. Nah, ini ada Ibu Mukarromah ya, Ibu Erni, gambaran kota Jakarta. Ya, baik Bapak Ibu. Mari kita balas. Mari kita bahas ya. Kita bahas. Nah, infografis yang pertama itu infografis lini masa, artinya perjalanan waktu. Oke ya, clear ya Bapak. Jadi di sini kita berbicara tentang lini masa atau perjalanan waktu. Di gambar yang sebelah kiri, di sini lini masa penyebaran COVID. Ya, Bapak Ibu. Penyebaran COVID. Maka sangat detail di sini dijelaskan tuh. Ada tanggalnya 31 Desember, bergerak ke kanan ya Bapak Ibu. 1 Januari. Kemudian di sini ada 7 Januari ke bawah lagi, 11 Januari. Sampai yang terakhir pada 29 Februari tahun 2020. Inilah perjalanan waktu. Ya. Nah, perjalanan waktu biasanya atau lini masa itu identik dengan garis ya, ada garis biasanya ya. Tapi tidak semua Bapak Ibu. Ini hanya menunjukkan bahwa ini adalah sebuah lorong atau jalan ya. Ada garis seperti ini. Oke. Yang sebelah kanan Jakarta dalam lini masa ya. Nah, ini juga ada garisnya ya Bapak Ibu. Coba kita perhatikan nih. Dia ada garis kecilnya loh. Tuh. Dan ini bergerak dari waktu ke waktu. Nah, ya kan? Kita lihat. Ini bergerak dari waktu ke waktu. Nah, di sini Bapak Ibu ada 2 perbedaan ya. Kalau yang kanan ini hanya menyusun teks saja, jadi isinya itu hanya teks disusun. Sehingga menjadi sebuah informasi lini masa. Kalau yang Jakarta ini antara teks dan gambar dipadukan, Bapak Ibu, ya kan? Dipadukan. Jelas di sini telah mengenal unsur tipografi. Yang ingin ditunjukkan adalah lini masa. Maka dipertebal nih, ada penekanan pada tahun 1400, 1522, 1500. Jadi ini ditebal, di bold. Karena ada penekanan di sini. Nah, sementara yang lain hanya keterangan biasa. Ya. Nah, maka ditulis tipis dan kecil. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat ya kemarin tipografi. Nah, terus didukung oleh gambar. Nah, di sini Bapak Ibu ada hierarki, ada point of view. Saya yakin Bapak Ibu tidak langsung membaca teks yang ada di sini. Pasti Bapak Ibu akan memperhatikan yang tampak lebih besar dulu nih apa nih? Oh, ada kota katanya tadi. Ya betul. Bahwa kota ini nanti Bapak Ibu jauh lebih melihat ke dalam, baru judulnya. Oh, judulnya Jakarta. Setelah itu baru kesan untuk membaca isinya, dibacalah isinya, teks yang kecil-kecil ini. Nah, itu yang dimaksud dengan urutan melihat atau point of view. Nah, baiknya Bapak Ibu kalau membuat bahan presentasi juga seperti itu. Kalau ada gambar, maka porsikan gambar itu lebih besar. Lebih besar nomor 2 nanti adalah judul, ya. Terus setelah judul yang lebih kecil baru keterangan. Dan seterusnya. Ini lini masa. Terus yang ini Bapak Ibu, rincian ya atau list. Jadi didaftar nih. Ya. Jadi semua dirinci. Contoh, wilayah rawan gempa di Indonesia. Nah, karena menyebut nama Indonesia, maka gambar pendukungnya di sini adalah peta Indonesia. Tuh, ada peta Indonesia. Bahkan meskipun tidak disebutkan rawan gempa di Indonesia,
kita akan bisa menebak bahwa gempa ini yang terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena sudah ada gambar peta ini. Gitu. Jadi ini sangat sinkron antara judul dengan objek gambar yang ada di sini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, untuk menunjukkan sebuah rincian, list gitu ya, diberi infografis, nah, ada anak panahnya, kemudian didaftar. Tuh, ada daftar di sini. Contoh misalkan Provinsi Papua terjadi di mana saja nih, ya kan? Di Jawa, ada di Bali, Nusa Tenggara dan seterusnya. Jadi jika kita mampu menghadirkan ini ke dalam bahan presentasi kita, maka presentasi kita sangat berkesan. Ya, Bapak Ibu. Oke, yang tengah kekuatan gempa bumi. Apa yang menunjukkan gempa bumi? Nah, ada tanah retak. Ini disimbolkan di sini. Diilustrasikan tanahnya retak. Hingga terjadi gempa bumi. Dirinci mulai dari gempa yang paling kecil sampai kemungkinan gempa yang paling besar ya, Bapak Ibu. Mulai dari 2,5 skala sampai dengan 8 skala di sini. Ini sudah. Nah, membuat desain yang seperti ini maka perlu ya, Bapak Ibu. Kalau memang dirasa sulit itu awal, karena kita belum mencoba. Tapi lama-kelamaan, kalau kita sering mencoba, maka ini sangat mudah. Oke ya, jadi seperti ini ilustrasinya. Lanjut. Lini masa, rincian, sekarang di sini ada proses, how to. Nah, namanya proses, maka ada langkah yang harus urut. Jadi nggak boleh dilewati nih langkah nih. Misalkan dibalik langkahnya ini dulu baru itu, salah. Akan menjadi salah ya Bapak Ibu, karena di sini adalah proses. Ciri-cirinya biasanya Bapak Ibu, nah kalau langkah di sini ada indeks. Nomor 1 dulu, nomor 2 dulu, ya kan? 3, 4, 5. Nah ini ada indeksnya. Oke. Nah ini ingin menunjukkan bahwa ini adalah urutan proses. Kalau yang ini didaftar ke bawah Bapak Ibu. Jadi mulai dari yang atas, tengah, sampai bawah didaftar. Langkahnya. Disusun maksudnya ya, disusun ke bawah. Kalau ini disusun ke samping. Nah terus yang ini gimana nih prosesnya? Nah ini juga sama ya Bapak Ibu. Ini prosesnya. Dada nyeri, batuk, kemudian terasa seperti ini. Nah, jadi ini yang paling kanan, atensi kita pasti melihat pada bagian ikon atau objek ini dulu ya Bapak Ibu, objek orang ini ya. Kita nggak melihat apa namanya judulnya apa di sini, nggak ada. Kita melihat orang, oh ternyata orang bersin atau batuk. Nah, barulah kita lebih detail melihat yang kecil-kecil. Nah ini proses how to. Sekarang perbandingan, dibandingkan. Contoh, perbedaan cowok dengan cewek. Nah, biasanya perbandingan itu Bapak Ibu selalu dipisahkan dengan kotak. Ini hanya ingin menunjukkan bahwa ini memang berbeda. Makanya diberi warna beda nih. Yang cowok lebih gelap, yang cewek lebih feminim warnanya. Tapi diberi kotak seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, jadi lebih terasa bedanya. Gimana Pak kalau nggak diberi kotak seperti ini? Ya kita menganggap bahwa informasi teks yang ada di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan itu sama. Gitu. Oh itu sama mungkin. Nah, padahal itu adalah informasi yang berbeda. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini beda flu dengan pilek, mana yang dibedakan? Ini ada yang warna merah, ada yang warna biru. Ini bedanya. Nah, yang begini-begini nanti Bapak Ibu perlu mencoba ya. Lanjut. Oke, yang terakhir adalah infografis statis.
ya, infografis statistik. Nah, karena statistik, maka di sini berbicara dengan angka, dengan data. Contoh, ini ada infografis statistik dengan memanfaatkan diagram lingkaran. Kalau yang ini diagram garis. Ya. Nah, jadi jika kita menyajikan data, maka di sini disebut dengan infografis statistik. Oke, fix. Ada 5 yang kita pelajari, Bapak Ibu. Bisa sebutkan dari yang pertama? Yang pertama ada lini masa. Yang kedua apa, Bapak Ibu? Yang kedua, masih ingat? Ya. Yang kedua list atau rincian ya, Bapak Ibu tuh. Next. Yang ketiga proses, jangan lupa. Yang keempat perbandingan atau perbedaan, dan yang terakhir adalah statistik. Lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan praktik ya dengan membuat infografis yang ada di Visme. Oke. Nah, saya telah membuat sebuah infografis di sini Bapak Ibu. Ini salah satu contohnya, nanti kita coba praktekkan ya. Gimana caranya? Pertama, Bapak Ibu silakan masuk dan Bapak Ibu ketik di sini Visme ya. Visme.co. Oke, setelah itu Bapak Ibu silakan klik login. Ya. Ini kemarin yang kita buat, kita belum mengubah namanya ya Bapak Ibu. Ya, ini mungkin saya hapus. Saya delete. Terus ini juga saya delete ini ya. Sebagai contoh. Nah, kemarin Bapak Ibu secara tidak sengaja ya, kita telah menggunakan salah satu ya. Ini adalah contoh infografis statistik karena ini menunjukkan sebuah data. Ya kan? Oke. Nah, sekarang kita mencoba membuat infografis lagi. Kalau tadi kan ada 5 Bapak Ibu. Kita coba buat lagi. Caranya kita klik new slide Bapak Ibu, kemudian kita pilih blank, kosongan. Nah, ini sudah kosongan ya. Jadi udah kosongan ya Bapak Ibu. Nah, terus kita tambahkan teks ya, bisa dari sini Bapak Ibu, boleh silakan. Mana-mana juga boleh. Boleh langsung teks di sini juga boleh. Ya, saya taruh di sini mungkin. Boleh. Jadi Bapak Ibu, di bagian basic di sini boleh pakai header ya. Misalkan subtitle yang ada di sini atau add title juga boleh silakan. Mau pilih yang mana? Sama ya. Nah, mungkin saya taruh di sini ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu, karena ini Chat GPT yang saya bahas, saya akan membuat perjalanan waktu. Bagaimana Chat GPT ini dimulai ya. Gitu. Nah, terus saya ubah fontnya, saya ubah ke Pubpins di sini. Dan ukurannya 48, ini sesuai dengan yang ada di sebelumnya ya, sesuai dengan ini Bapak. Nah, ini 48, sama ya. Jadi kita perlakukan sama. Oke, kita geret ke sini Bapak Ibu. Terus kita ketik di sini. Jadi
timeline ChatGPT, artinya perjalanan waktu ChatGPT ini dibuat. Ya, untuk warna, Bapak Ibu, saya blok, tidak saya. Jadi timeline ini saya beri warna hitam, ya, sehingga saya ingin memberi penekanan kepada ChatGPT. Kasarannya seperti itu. Udah. Setelah itu saya akan menambahkan sedikit, ya, sedikit paragraf sebagai pelengkapnya, dan saya ubah menjadi warna hitam, tapi tidak saya cetak tebal, warna papins, ya, masih papin. Oke. Nah, ini Bapak Ibu saya biarkan ukurannya 24 karena udah pas. Bapak Ibu kalau ingin informasi, karena ini masih lorem ipsum, ya, jadi ini masih sumari, masih hanya contoh, Bapak Ibu bisa memanfaatkan ChatGPT. Ya. Jelaskan timeline ChatGPT dikembangkan. Nah, ini ya Bapak Ibu tuh. 2018 katanya. (2021) kan? Nah, kita mungkin bisa ngambil informasi awal ini. Informasi awal ini kita taruh sebagai pengantar, ya. Sebagai pengantar yang ada di sini. Nah, ini saya ubah. Saya taruh di sini. Oke. Ya. Oke. Nah, sebagai pelengkap mungkin saya akan tambahkan grafis lagi, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pilih karakter, ya. Ada nggak karakter di sini? Oh, karakter. Jadi saya pilih robot lagi yang kemarin. Nah, ini saya ambil dan saya putar, ya. Nah, ini hanya ingin menunjukkan bahwa, ya, dari ChatGPT. Oke, setelah itu Bapak Ibu, kita sudah dapat informasinya, ya kan? Maka selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah garis, ya, perjalanan waktu, ya. Di sini kita pergi ke basic, ada di basic. Kemudian kita pilih line and row. Oke, nah ini sudah pas. Kita paskan di tengah. Kita pilih dengan tidak ada anak panah, ya Bapak Ibu. Seperti ini. Dan kita pilih di sini putus-putus. Tebalnya saya buat 3. Saya panjangin ke kanan dan ke kiri. Dan saya posisikan ini ada di tengah, ya Bapak Ibu. Legend to center. Oh, ini udah center. Terus kita mencoba membuat, ini terlalu kaku, ya, mungkin. Kita cari shape yang lebih bagus. Nah, ini ada grafis. Sini. Nah, kita cari line and space. Ya, cari di sini Bapak Ibu. Ini pilihannya jauh lebih banyak, Bapak Ibu. Ya kan? Saya pilih ini mungkin. Nah, ini saya kecilkan. Saya taruh di sini. Oke. Ctrl C, Ctrl V. Saya taruh lagi di sini, Bapak Ibu. Nah,
Oke, anggaplah perjalanannya ada berapa? Nah, ini bisa kita rapikan ya Bapak Ibu. Kita bisa merapikan dengan cara klik save, tombol shift ya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih di sini align to, nah pilih distribusi horizontal. Nah, ini udah pas. Ya. Kita blok lagi misalkan. Dan kita posisikan ini persis ada di tengah. Nah, ini sudah di tengah. Setelah itu Bapak Ibu, ini ada perjalanan waktu ya. Perjalanan waktu di sini Bapak Ibu, kita bisa mengubah warna-warna ini ya. Mungkin saya akan memulai dari warna merah, warna orange, terus setelah orange mungkin lebih ke hijau, kemudian ada biru, ya kan? Dan yang terakhir adalah warna hijau tua. Nah, anggap gini ya Bapak Ibu. Oke, biar seimbang. Sip. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita akan membuat shape lagi. Ya, kita akan mencoba membuat shape yang lebih manis ya. Nah, kita coba letakkan ini di sini. Oke, tidak terlalu besar juga. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita paskan di tengah Bapak Ibu. Ctrl C, Ctrl V. Saya taruh di bawah juga boleh. Oke. Kita coba lagi Bapak Ibu. Taruh di sini ya kan. Lagi yang terakhir taruh di sini. Ya. Sudah Bapak Ibu. Nah, terus Bapak Ibu boleh mengubah warna ini jadi abu-abu misalkan ya. Terus ini juga abu-abu. Ini juga abu-abu. Karena ini hanya tempat keterangan ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini saya blok ya Bapak Ibu. Oke. Maksud saya ini saya ataskan ya. Nah, oke. Nah, ini kita buat timeline Bapak Ibu dan kita tambahkan teks ya. Kita boleh nambahkan teks bahwa ini dimulai dari 2015 ya. Buat kata tengah dicetak tebal karena ini timeline di tahun ada penekanan gitu ya Bapak Ibu. Dan warnanya kita beri warna terang ya. Kita geser, kita letakkan di sini. Ini tahun 2015. Oke. Terus perjalanan waktunya ada di 2000 berapa lagi ya, Bapak Ibu. Nah,
Kita copy aja dulu, sehingga ini menjadi lebih rapi ya Bapak Ibu. Oke, ubahnya nanti aja. Ya. Kita buat paragraf, tapi warnanya ubah warna hitam, ya, dan tidak dicetak tebal. Untuk ukurannya saya ubah jadi 12. 16 coba. Nah, jadi ini sebagai bantuan ya Bapak Ibu untuk kecil ya. Coba kita besarkan ya Bapak Ibu. Nah, jadi maksud saya itu ini kita kecilkan. Ya, kita kecilkan sehingga tulisan ini itu bisa muat ya. Nah, kita taruh di sini. Oke, ubah rata tengah. Ini udah mulai kelihatan hasilnya ya, Bapak. Ctrl C, Ctrl V, taruh di sini. Ctrl V lagi, taruh di sini, Bapak Ibu. Nah, kan? Kita coba taruh di sini lagi. Ya. Nah, tuh. Sip. Sudah jadi ya, Bapak Ibu. Nah, ini timeline. Kita singkirkan bisa nggak? Kita blok, kita grup. Kemudian kita buat rata tengah ya, Bapak Ibu, center. Tuh. Ini perjalanan waktu ya, Bapak Ibu. Kalau kita present seperti ini, Bapak Ibu, maka ini sangat menarik. Oh, kan jadi lebih pas ya. Nah, kalau Bapak Ibu lebih ingin ornamental lagi ya, maka kita bisa mengubah warna, bukan warna teks ya, tapi warna yang abu-abu ini, kita ubah warna yang abu-abu ini menjadi warna yang sama. Ya, seperti ini. Tapi teksnya kita ubah dengan warna putih. Nah, jadi ada beberapa teknik yang bisa Bapak Ibu lakukan ya. Tergantung sukanya yang mana. Gitu. Oke, jadi ini timeline ya Bapak Ibu. Kita telah membuat timeline. Tahunnya kita ubah 2019 ya. Kemudian 20 dikembangkan lagi 2021 sampai yang terakhir diluncurkan itu 2022 ya Desember. Oh. Sederhana tapi bagus ya Bapak Ibu. Lanjut. Kita buat lagi Bapak Ibu. Ini kalau ini timeline ya. Sekarang kita buat, kita tambah teks. Kita pilih fontnya. Dan kita ubah jadi 48 ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Perbedaan fitur Chat GPT. Nah, ini kita cetak merah.
Mungkin keterangannya sama ya Bapak Ibu. Ini saya copy, saya taruh di sini. Ini dipanjangin nggak apa-apa. Nah setelah itu Bapak Ibu, kalau tadi prinsipnya perbedaan ya Bapak Ibu, maka kita coba cari grafis, kemudian kita buat lagi Bapak Ibu. Ini kita coba lagi buat perbedaan ya. Nah, nah setelah itu kita buat lagi Bapak Ibu satu ya. Mana tadi ya? Ini kan. Ini dengan lebar yang sama. Ya. Oke. Nah, lumayan udah ini ya Bapak Ibu. Udah mulai kelihatan ya. Nah, ini saya copy dan saya taruh di sini, ya. Kalau perbedaan tadi gimana Bapak Ibu ya? Jadi ada beda ini saya beri warna biru ya. Saya carikan di sini warna. Terus yang ini, terus di bawahnya ini kita boleh cari warna kita cari warna biru, tetapi kita beri warna biru. Nah, tetapi kita buat mudah ya Bapak Ibu. Jadi kita mudahkan. Ya nyari-nyarinya gini yang agak lumayan susah ya Bapak Ibu. Nah, jadi artinya ini masih ada mirip ya, satu keluarga. Nah, yang ini kita beri warna hijau dulu. Terus kita beri warna hijau yang ini ya. Kita beri warna hijau yang lebih muda. Ya. Nah, jadi sudah ada dua yang berbeda ya Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau ingin menambahkan karakter boleh. Kayak tadi ya, contohnya di mana? Ada di grafis. Kemudian kita cari karakter. Icon boleh. Mbak emoji. Mana nih? Kok tidak keluar? Ya, masih loading ya Bapak Ibu. Nah,
Jadi ikonnya nice gitu ya. Oke. Di sini terus kita transparannya kita turunin ya Bapak Ibu. Nah, betul. Terus yang ini Bapak Ibu, kita coba ukurannya besarin seukuran yang sama. Dan kita taruh di sini. Terus transparannya diturunin. Nah, ya. Setelah itu Bapak Ibu kita tambahkan, ini saya copy aja, saya taruh di sini. Fitur premium. Dan saya buat rata tengah. Ukurannya 32 Bapak Ibu, 30. Yes. Jadi ini saya beri penekanan, warnanya semuanya putih ya Bapak Ibu. Kita taruh di tengah. Nah, oke. Terus ini kita taruh di sini. Kalau ada premium berarti ada gratis. Ini ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita butuh bantuan ini ada animal ya. Butuh bantuan apa ya Bapak Ibu? Teks ya di sini. Kita cari paragraf. Oke, paragrafnya beri warna hitam karena ingin kita letakkan sebagai keterangannya Bapak Ibu. Oke. Terus di sini juga Bapak Ibu kurang kecil ya Bapak Ibu. Ukurannya mungkin sekitar 16. Desain itu tentang selera ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kuat seleranya maka aman mainan ini ya Bapak Ibu. Nah, tapi bisa dilatih kok. Jadi yang begini-begini ini bisa kita latih ya. Oke. Ya, ini ya Bapak Ibu. Nah, namanya fitur ya Bapak Ibu. Biasanya itu ada centang-centang gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada nggak ya ikon centang-centang. Kemudian yang satunya silang ya Bapak Ibu. Nah, ini ada kayaknya. Oke. Nah, kita besarin ya Bapak Ibu. Kita coba menempatkan yang kecil ini sini.
Oke, Ctrl V. Sini. Oke, Bapak. Nah, ini udah setengah jadi ya Bapak Ibu. Tinggal kita merapikan saja akan jadi seperti apa ya. Ini udah centang. Kita geser ke sini. Ya. Terus kalau yang sebelah ini Bapak Ibu, kita buatnya yang silang Bapak Ibu ya. Jadi ada yang centang, ada yang silang. Nah, yang silang ini Bapak Ibu boleh memberi warna jangan ungu tapi beri warna merah. Ini kayak melarang gitu ya. Oke. Kita cari, taruh lagi di sini. Kita taruh lagi. Iya. Oke. Nah, sudah jadi Bapak Ibu, ini yang bisa digambarkan gitu ya. Mungkin begini lebih rapi juga ya. Kalau dengan begini kurang cocok ya Bapak Ibu. Silakan. Jadi ini harus Bapak Ibu sering coba-coba ya. Sering dicoba gitu. Sehingga nanti akan menemukan komposisi yang pas ya. Oh, begini caranya. Baik Bapak Ibu, ini yang mungkin dapat saya contohkan gitu ya. Kita coba diskusi lagi, Bapak Ibu. Sebenarnya masih ada tadi, cuma prinsipnya kalau perbedaan itu maka kita harus memberikan trans pemisah, kita kotakin aja seperti ini. Dan kalau timeline itu adalah perjalanan waktu, Bapak Ibu bisa memberikan penekanan pada tahun atau tanggal ya berjalannya waktu. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, saya serahkan kembali ke Mas Arief. Baik, terima kasih Pak Noval atas penjelasannya, luar biasa sekali di hari ketiga ini Bapak Ibu. Kita sudah mempelajari bagaimana itu infografis dan Bapak Ibu bisa mendesain infografis pada presentasinya nanti sehingga Bapak Ibu bisa menjelaskan juga ke peserta didik di kelas masing-masing gitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk kesempatan sore hari ini kesempatan terakhir Bapak Ibu ketika yang bisa kita ikuti melalui Zoom meeting. Jadi ini kesempatan terakhir kita untuk bertanya secara langsung kepada narasumber, kepada Pak Noval, jika Bapak Ibu ada pertanyaan ataupun mungkin ada hal-hal yang masih belum dipahami, atau mungkin Bapak Ibu sudah mencoba dan kemudian mendapati kendala ketika mencoba tersebut Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa gunakan fitur raise hand yang ada di Zoom atau bisa tuliskan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom Bapak Ibu.
Silakan. Mungkin kita tunggu terlebih dahulu Pak Noval. Di sini mungkin ada beberapa dari Ibu Istiqomah, mohon dijelaskan ulang cara ubah font. Saya coba ada notif error palette Pak, begitu Pak. Ya, Istiqomah. Mas Arif ya. Error palette katanya. Oke, nah jadi gini Bapak Ibu. Ngubah font Bapak Ibu, kita klik fontnya yang ada di sini. Ya. Saya ulangi, jadi kita klik yang ada di sini Bapak Ibu. Kemudian kita klik edit. Ya kan? Terus di sini ada pilihan font. Nah, silakan ini dicari fontnya ke bawah ya. Dan seterusnya. Jadi gitu caranya. Sarif ya. Baik, terima kasih Pak Noval atas jawaban dari pertanyaan tersebut. Kemudian dari Bapak Sudiono, untuk versi gratis pilihan warnanya memang lebih sedikit ya Pak, tidak komplit. Mungkin bisa dijelaskan Pak perbedaan yang gratis dengan yang berbayar itu fiturnya yang berbeda apa saja mungkin gitu Pak. Oke. Nah, untuk Pak Sudiono ya, warna itu bisa Bapak bisa pilih sendiri Pak. Jadi klik edit di sini ya kan. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Jadi ini diklik kemudian klik edit. Ini ada warna. Nah, warna ini memang tidak apa namanya ya, tidak di hanya sedikit yang muncul. Nah, untuk lebih banyaknya Bapak Ibu bisa klik tambah di sini. Oke ya. Jadi ditambah. Pilih tinggal diarahkan ke titik mana Bapak Ibu menginginkan warnanya atau Bapak Ibu bisa gunakan preset ya. Palet yang ada di sini. Ini bisa saja saya ubah nih warnanya. Contoh misalkan lebih kepada vintage ya. Nah, sehingga nanti bisa berubah. Oh, berubah. Jadi gini semua. Jadi untuk perbedaannya ya Bapak Ibu kemarin sudah di sini ada Get Premium. Kalau Visma yang gratisan Bapak Ibu itu hanya 100 MB. Nih. Ya, jadi kalau yang bayar itu dapat storage 3 GB ya. Kemudian all premium asset template. Nah, jadi ada template-template yang dibatasi untuk yang gratis, tetapi untuk yang premium semuanya ini. No Visma brand. Jadi ketika dipresentasikan atau ditampilkan dengan layar penuh di sini ada tulisannya biasanya. Read by Visma gitu ya. Nah, ini nggak ada nanti, nggak ada watermark dan seterusnya. Mungkin itu Mas Arief. Baik, terima kasih Pak Noval atas jawabannya. Kemudian dari Pak Nur Ahmad, sebenarnya ini pertanyaannya sudah dijawab di sesi kedua dan sesi pertama sepertinya Pak. Terkait dengan pengaplikasiannya di kelas, itu kan memang harus online ya Pak? Kita konfirmasi lagi, mungkin harus online. Kemudian untuk fitur yang gratis ini tidak bisa diunduh ya Pak ya? Tidak bisa Ya, diunduh. kalau mau ngunduh memang harus bayar ya Bapak. Bayar. Nah, mungkin semoga menjawab dari pertanyaan Pak Nur Ahmad terkait hal tersebut. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi bisa disampaikan melalui kolom chat. Jika tidak ada pertanyaan lagi, oh ini masih ada dari Ibu Istiqomah. Bagaimana cara menambahkan referensi di kotak paragraf yang tadi seperti Bapak buat, gitu Pak? Mungkin minta diulangi sekali lagi. Ini saya tunjukkan ya. Oke ya, ini karena chat GPT ini. Chat GPT, aduh ya Bapak Ibu. Jadi chat GPT ini ada bagusnya juga ya, tapi juga mungkin kalau kita salah gunakan juga ada buruknya juga. Bapak Ibu kalau ingin mengisi konten ya di sini, maka Bapak Ibu bisa menggunakan ini namanya chat GPT ya. Nah, caranya Bapak Ibu klik aja di sini chat.openai.com. Nih saya kopikan ya, kemudian saya kirimkan nih. Bapak Ibu daftar aja gratis kok. Ya, jadi ini nggak bayar ya Bapak Ibu, gratis. Nah,
Di sini Bapak Ibu kalau ingin siapa, contoh misalkan saya tanya, apa arti nama Noval Abdillah gitu ya. Ini nama saya. Ini iseng-iseng. Jadi maka secara otomatis ChatGPT ini kan dia akan ngasih apa balasan gitu. Luar biasa ya. Misalkan Bapak Ibu tolong carikan saya ide membuat sign apa idenya, topik-topiknya yang ngetren saat ini. Bisa tanya ke sini Bapak Ibu. Jadi ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk mencari ide-ide baru ya. Seperti itu. Minta 100 ide untuk setiap hari upload. Nah, ini dikasih nanti apa ide pertama, apa ide kedua dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu akan punya ide konten setiap harinya. Mungkin gitu, Mas Arif, tambahan ya. Baik, terima kasih Pak Noval atas penjelasannya. Ini Bapak Ibu bisa aplikasikan nantinya, tentunya ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu ketika nanti membutuhkan referensi dan hal-hal yang lain mungkin Bapak Ibu. Baik, mungkin untuk sesi sore hari ini kita cukupkan sekian Bapak Ibu. Terima kasih Pak Noval atas penjelasannya. Jika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan bisa bertanya langsung di grup Bapak Ibu. Di grup tersebut sudah bergabung Pak Noval sehingga nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab oleh Pak Noval. Sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan kepada Pak Noval mungkin memberikan closing statement terlebih dahulu. Silakan Pak Noval. Oke, terima kasih Mas Arif. Saya bangga dan senang bisa bertemu Bapak Ibu di kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan kita yang menjalankan puasa, bagi yang menjalankan mendapatkan keberkahan Ramadan ya Bapak Ibu, menahan hawa nafsu, lapar dan lain sebagainya, tetapi kita perangi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ini sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu jangan merasa puas sebelum Bapak Ibu benar-benar mencoba. Itu ya. Jadi jangan merasa puas sebelum Bapak Ibu benar-benar mencoba. Nah, Bapak Ibu kalau melihat tampilan ya presentasi dari orang lain yang dibuat kok bagus, maka itu adalah motivasi untuk Bapak Ibu membuat jauh yang lebih baik ya. Nah, jadi di sini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sebagai closing statement saya, tidak ada yang lebih baik dari hanya sekedar angan-angan ya Bapak Ibu. Maka sekecil apapun lakukan. Jadi jangan hanya diangan-angan ya Bapak Ibu. Jadi perlu Bapak Ibu lakukan. Nah, contohnya ya presentasi yang Bapak Ibu ingin buat itu tadi. Mungkin itu aja, harus dicoba Bapak Ibu dan saya ingin tahu hasilnya seperti apa. Saya ingin berdiskusi sehingga nanti bisa saling memberikan masukan. Terima kasih Mas Arif, kemudian Bapak Ibu yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Noval atas materinya, terima kasih atas motivasinya, dan terima kasih pula untuk Bapak Ibu peserta workshop virtual yang sudah menyempatkan hadir dan berpartisipasi pada kegiatan workshop virtual ini. Semoga semua ilmu yang kita dapatkan dari kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita di kemudian hari Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Saya mewakili panitia yang melaksanakan kegiatan ini. Mohon maaf apabila dari kami ada kekurangan, baik disengaja maupun tidak disengaja, Bapak Ibu. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri untuk sesi sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Sampai jumpa Bapak Ibu.